siang saudara-saudara. Oh maaf, selamat malam. Dalam kesempatan kali ini kita berjumpa lagi dalam mata kuliah Sistem Pengendalian Manajemen untuk pertemuan yang keempat. Sebelumnya saya mohon maaf saudara-saudara karena dalam pertemuan yang kedua dan ketiga terjadi permasalahan ketika kami upload, itu hasilnya tidak memenuhi apa yang diharapkan dan tidak bisa dicermati dengan seksama secara maksimal. Saya mohon maaf. Nanti dalam pertemuan yang akan datang kami akan upload sesuai dengan harapan sehingga dapat memperjelas apa yang kami sampaikan dalam kesempatan yang akan datang. Sebentar lagi kita akan kuliah bareng-bareng. Nanti kita akan belajar tentang materi Sistem Pengendalian Manajemen untuk pertemuan yang keempat ini. Silahkan ditunggu sebentar. Kami akan siapkan untuk pertemuan dalam kesempatan malam hari ini. Baik, saudara-saudara, kita lanjutkan dalam pertemuan yang keempat ini. Kita akan membahas tentang perilaku organisasi. Adapun yang akan kita capai dalam pertemuan kali ini adalah kita memahami perilaku individu dalam organisasi sebagai lingkungan utama dalam implementasinya menurut sistem pengendalian manajemen. Dalam pertemuan-pertemuan yang lalu kita sudah bersama-sama belajar tentang bagaimana memahami tentang sistem pengendalian manajemen. Kita saat ini akan belajar tentang perilaku dalam organisasi. Seperti saudara-saudara ketahui bahwa organisasi merupakan sebuah kumpulan dari berbagai sumber daya manusia yang bersama-sama untuk mencapai tujuan dalam waktu tertentu. Maka ketika kita ingin mencapai tujuan tertentu, kita harus mengetahui betapa pentingnya perilaku dalam organisasi. Terlebih kita di dalam mempelajari tentang sistem pengendalian manajemen. Beberapa hal yang perlu kita pahami bersama, sistem pengendalian manajemen merupakan hal yang sangat berpengaruh terhadap perilaku manusia. Karena apapun yang kita alami, apapun yang kita lakukan di dalam pengendalian manajemen, terlebih manajemen bagaimana mengelola sumber daya manusia dalam sebuah organisasi. Jadi, saudara-saudara sekalian, sistem pengendalian manajemen yang baik itu harus mempengaruhi sedemikian rupa sehingga memiliki tujuan yang selaras
Apa yang dimaksud dengan selaras di sini? Artinya, tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu itu adalah untuk mencapai atau meraih tujuan, baik itu secara pribadi, namun pada endingnya adalah untuk membantu mencapai tujuan organisasi. Jadi harus kita sadari, saudara, bahwa tujuan organisasi itu tidak akan tercapai ketika masing-masing sumber daya manusia yang ada di dalam organisasi itu tidak serta-merta melakukan sesuatu yang sesuai dengan tujuan organisasi. Seperti yang dipahami bersama bahwa saya harus melakukan apa secara individu, tetapi pada hakikatnya nanti secara individu itu adalah untuk mencapai sebuah tujuan bersama, yakni tujuan organisasi. Itu yang harus kita pahami, saudara. Maka ketika kita akan memahami tentang pentingnya sebuah organisasi, kita butuh keselarasan di dalam mencapai sebuah tujuan. Tujuan utama dari sistem pengendalian manajemen adalah kita ingin memastikan sejauh mungkin tingkat keselarasan tujuan atau goal kongruen yang tinggi dalam sebuah organisasi. Endingnya apa toh sebenarnya yang akan dicapai oleh organisasi itu? Maka dibutuhkan sebuah evaluasi. Untuk apa? Evaluasi itu untuk pengendalian manajemen. Adapun di dalam evaluasi itu kita butuh masukan, kita butuh pendapat dari sumber daya manusia yang ada di dalam organisasi itu. Maka tidak serta-merta di dalam mengetahui tujuan, motivasi dari sumber daya manusia yang ada itu dengan begitu saja, maka perlu kita memberi sebuah pancingan, memberikan sebuah pertanyaan yang kira-kira bisa menimbulkan apa yang menjadi motivasi orang-orang kita atau sumber daya manusia yang ada di dalam organisasi kita ini. Apakah mereka bertindak demi kepentingan sendiri? Apakah hanya mutlak dalam tindakan-tindakan itu hanya mementingkan dirinya sendiri? Kemudian kita lihat apa yang menjadi jawaban-jawaban mereka, apa yang menjadi masukan-masukan mereka, itu merupakan tindakan yang sesuai dengan kepentingan organisasi. Maka ketika kita mengetahui bahwa setiap individu itu benar-benar paham tentang kepentingan organisasi, barulah kita bisa menyelaraskan tujuan kita untuk mengelola, memanage, dan memastikan sejauh mana sumber daya manusia yang kita miliki ini di dalam kontribusinya mencapai tujuan organisasi. Maka dari itu saudara-saudara, kalau kita sudah mengenal tujuan dan keselarasan yang akan dicapai dalam sebuah organisasi, kita juga harus paham apa yang mempengaruhi hal-hal yang terjadi di dalam keselarasan itu. Ada faktor-faktor yang sungguh perlu kita perhatikan. Misalnya faktor internal dan faktor eksternalnya, faktor yang datang dari luar organisasi ataupun faktor yang muncul dari dalam organisasi itu sendiri. Coba kita lihat faktor eksternal apa yang ada di dalam organisasi yang kita kelola dalam misalnya perusahaan itu. Faktor eksternal itu apa tuh sebenarnya? Kita bicara tentang faktor eksternal, kita nggak ngerti ya percuma. Faktor eksternal merupakan norma atau aturan mengenai perilaku yang diharapkan di dalam sebuah masyarakat, di mana
organisasi itu menjadi bagiannya. Jadi kita tidak boleh tutup mata, kita tidak boleh tinggal diam bahwa organisasi yang kita miliki, organisasi yang kita tempati itu adalah bagian dari yang ada di dalam masyarakat. Maka kita harus memahami faktor-faktor yang ada di dalam masyarakat sekitar kita. Kira-kira pendukungnya apa? Kira-kira ada masalah apa dengan masyarakat sekitar kita? Maka itu ya harus kita pelajari bersama-sama dan merupakan masukan bagi kehidupan kita di dalam berorganisasi. Norma apa yang perlu kita capai? Norma apa yang perlu kita ambil? Norma ini cukup banyak yang harus kita cakup. Mencakup sikap atau etos kerja yang diwujudkan melalui loyalitas terhadap organisasi, semangat dan kebanggaan yang dimiliki oleh sumber daya manusia dalam menjalankan tugas. Ini bukan hanya sekedar mereka datang tepat waktu, siang istirahat, kembali bekerja, kemudian sore presensi untuk pulang. Bukan itu. Tetapi etos kerja yang seperti apa yang akan diwujudkan? Apa yang dimaksud dengan loyal? Loyal itu ya melakukan pekerjaan sepenuhnya sesuai dengan tuntutan organisasi. Bangga memiliki perusahaan, bangga menjadi anggota bagian dari organisasi itu. Ketika sumber daya manusia yang ada di dalam organisasi kita itu memiliki hal-hal yang semacam itu, maka niscaya tujuan organisasi akan tercapai. Kemudian faktor dari internalnya sendiri apa? Faktor-faktor yang mempengaruhi tujuan keselarasan tadi sudah disampaikan bahwa ada faktor eksternal dan faktor internal. Yang dari internalnya adalah salah satunya adalah budaya. Budaya itu kan hasil budidaya manusia. Maka di dalam budidaya itu meliputi keyakinan bersama, nilai-nilai hidup yang dianut, norma perilaku, serta asumsi yang secara implisit diterima dan secara eksplisit dimanifestasikan di seluruh jajaran organisasi. Nah ini. Jadi nilai-nilai apa yang harus kita sepakati bersama. Tetapi kita harus melihat kembali bahwa dalam sebuah organisasi sumber daya yang ada itu terdiri dari berbagai macam latar belakang. Terdiri dari berbagai macam sumber, datangnya dari beberapa tempat yang memiliki norma perilaku yang berbeda. Maka langkah pertama yang harus kita ambil adalah menyatukan secara universal yang bisa diterima oleh seluruh sumber daya manusia yang ada di dalam organisasi itu. Karena kita tahu bahwa budaya perusahaan itu tidak berubah selama bertahun-tahun. Ketika sudah kita nyatakan dalam sebuah visi dan misi organisasi, maka itu menjadi landasan utama sebagai budaya kita untuk melakukan tujuan organisasi. Itu harus penting, harus kita pahami bersama-sama. Contoh kecil, kalau contoh yang dicontohkan di sini ada perusahaan dari Johnson & Johnson yang pada saat itu ada kasus keracunan Tylenol. Kemudian apa yang dilakukan oleh perusahaan? Perusahaan melancarkan kampanye untuk memberikan informasi kepada siapa? Kepada pemangku-pemangku kepentingan, terlebih pada ahli kesehatan dan masyarakat, untuk mencegah supaya kejadian itu tidak terulang. Itu contoh. Realnya saja, kita di dalam kehidupan kita biasanya sumber daya manusia yang kita miliki, karyawan yang kita miliki itu kadangkala
hanya menuntut haknya saja tetapi tidak bisa melihat sesuatu yang terjadi dalam organisasi. Misalnya menuntut apa? Menuntut kenaikan upah karena terjadi inflasinya sekian, upah saya harus sekian. Maka budaya yang seperti ini harus kita tata betul, setiap tahun kita perhatikan, kemudian dibicarakan bersama, sehingga dalam suatu waktu tidak akan terjadi semacam demo, semacam tuntutan, sehingga itu nanti akan mempengaruhi bagaimana jalannya organisasi. Itu saudara harus pahami hal semacam ini. Maka saudara-saudara, kalau faktor-faktor tadi salah satunya faktor internal yang saya sampaikan adalah budaya, yang kedua adalah gaya manajemen. Siapa yang berperan di sini? Manajemen lebih kepada manajer sebagai seorang pengelola. Biasanya seorang manajer itu memiliki gaya yang beragam, tidak akan sama manajer yang satu dengan yang lain. Gaya ini suka tidak suka akan memiliki dampak yang kuat terhadap siapa? Terhadap karyawan. Ada seorang manajer yang memiliki gaya karismatik, kepemimpinannya betul-betul tidak diragukan. Ada yang ramah, ada yang santai. Kemudian mana yang saudara-saudara kira-kira bisa lihat untuk mencapai tujuan organisasi? Ada pula yang seorang manajer itu gayanya adalah direktif, main perintah aja. Ada. Tetapi juga ada yang minta pendapat pada sumber daya yang ada atau orang-orang yang ada di sekitarnya. Lah mana yang baik? Semuanya baik, tetapi pasti memiliki sisi lemah dan memiliki sisi yang menguntungkan. Maka yang terbaik seorang manajer itu harus memiliki gaya kolaboratif. Suatu saat dia harus direktif, tapi suatu saat dia harus mengakomodir dari apa yang diharapkan oleh sumber daya yang ada di dalam lingkungan itu, dalam organisasi itu. Itu saudara. Juga kita mengenal tentang sebuah organisasi. Organisasi kadangkala ada yang disebut sebagai organisasi informal. Jadi garis-garis dalam organisasi itu menggambarkan hubungan formal, namun dalam rangka menjalankan tanggung jawabnya dari beberapa manajer yang harus juga menjalin komunikasi dengan banyak orang yang ada dalam organisasi itu. Tujuannya apa? Karena seperti saya sampaikan tadi, ada yang karismatik, ada yang ramah, ada yang santai, ada yang direktif. Itu kalau masing-masing berjalan sendiri-sendiri ya nggak bisa jalan. Maka mereka-mereka itu harus duduk bersama, menjalin komunikasi apa yang sebaiknya dilakukan bersama-sama untuk mencapai tujuan organisasi. Itu yang harus dilakukan. Masih kita berbicara tentang faktor internal. Kadangkala para manajer, para pemangku kepentingan, para pimpinan itu memiliki persepsi yang berbeda. Maka diperlukan persepsi dan komunikasi. Tujuannya untuk apa? Ya untuk upaya meraih tujuan-tujuan organisasi, agar para manajer itu harus mengetahui tujuan dan tindakan yang harus diambil untuk mencapai tujuannya itu apa. Mereka harus mampu menyerap informasi dari berbagai jalur, baik itu formal maupun informal. Secara formal mereka sudah tahu tugas pokok fungsinya, tupoksinya apa, menjalankan tugas sebagai seorang manajer, itu aturan-aturannya jelas. Itu secara formal dibaca dan harus dilaksanakan, dan ada ukuran-ukurannya.
Ya, secara informal ini yang terjadi di dalam lapangan ketika dia bertemu dengan sumber daya manusia, ketika bertemu dengan bawahan. Nah, itulah ada hal-hal yang secara tidak langsung disampaikan oleh mereka, itu tetap harus dijalin komunikasinya. Jadi persepsi pribadi harus kita kesampingkan, pandangan-pandangan pribadi harus kita sampaikan. Yang kita utamakan adalah komunikasi, sehingga semuanya akan berjalan dengan baik. Itu saudara. Kemudian kalau kita tadi berbicara bagaimana sistem pengendalian yang formal dan bagaimana sistem pengendalian yang informal. Yang formal tadi sudah saya sampaikan bahwa yang formal itu adalah aturan. Aturan itu apa? Ya, seperangkat tulisan yang memuat jenis instruksi yang harus dilaksanakan apa. Di dalamnya adalah termasuk pengendalian, instruksi jabatan, pembagian kerja, prosedur standar operasinya seperti apa, panduan dan tuntunan etis. Aturan-aturan yang ada yang harus dilakukan oleh seorang manajer itu harus seperti itu. Ketika dia memahami tentang instruksi jabatan-jabatan itu seperti apa yang harus dipegang oleh mereka, ketika dia menduduki jabatan harus bertindak seperti apa. Tindakannya pasti harus mampu membagikan tugas kerja sesuai dengan kemampuan sumber daya yang ada di situ. Jangan memaksakan kehendak, jangan karena kedekatan. Karena pekerjaan-pekerjaan dalam sebuah organisasi yang dilakukan itu ada prosedur standarnya. Standar operasi yang terendah seperti apa, standar minimalnya seperti apa, menengahnya seperti apa, yang tertinggi seperti apa yang akan dicapai. Nah, itu dibutuhkan kejelian seorang manajer di dalam melakukan penilaian, di dalam mengambil tindakan. Maka dibutuhkan sebuah panduan. Jadi manajer tidak serta-merta hanya merasa otak saya cerdas, saya mampu. Tidak, harus tetap ada panduan-panduan yang harus menjadi pegangan oleh mereka. Karena apa? Suka tidak suka, kita itu dituntut untuk melihat tuntunan etis yang ada, yang dimiliki oleh sumber daya manusia yang kita miliki dalam organisasi itu. Tuntunan etis seperti apa? Orang Jawa belum tentu sama dengan orang Sumatera. Orang Sumatera belum tentu sama dengan orang Kalimantan, orang Bali, orang Sulawesi, dan lain sebagainya. Mereka memiliki etika sendiri. Tetapi seorang manajer harus mampu mengambil sebuah kesamaan yang secara universal yang bisa diterima oleh beberapa etnis yang ada di dalam organisasi itu, sehingga etika yang diambil sebagai tuntunan untuk kemajuan organisasi itu betul bisa diterima oleh semua pihak, oleh semua kalangan. Itu saudara, betapa pentingnya, betapa banyaknya dalam kita mengendalikan sebuah manajemen. Untuk pengendalian manajemen itu, untuk pengendalian seperangkat instruksi dan lain sebagainya itu ada beberapa jenis aturan. Aturan-aturan di samping secara tertulis itu ada aturan yang mengatur pengendalian fisik. Fisik itu kan kelihatan. Misalnya penjaga keamanan, koordinasinya harus seperti apa. Kalau gudang, kalau ruangan itu jelas gampang itu. Yang penting sopo sing nggo kunci, siapa yang bertanggung jawab di situ, selesai. Tetapi kalau keamanan dengan ruang admin yang di situ ada berbagai macam perangkat lunak seperti komputer. Nah, itu dibutuhkan tenaga-tenaga yang betul-betul ngerti tentang komputer itu. Sehingga password yang ada itu yang tahu ya mereka yang ada di ruangan itu. Karena ya
ada rahasia-rahasia tertentu yang hanya boleh diketahui oleh seseorang, bukan oleh banyak orang. Kemudian ada sistem pengendalian formal. Yang seperti apa? Yang manual misalnya. Secara manual merupakan panduan yang kemudian diklasifikasikan sebagai pedoman secara manual. Di dalam, misalnya dalam mesin itu sudah ada petunjuknya, di dalam menyalakan mesin harus begini, secara manual ada. Tetapi ada kan, sekarang mesin itu yang sudah dengan sistem, tinggal kita pencet tombol saja semuanya akan berjalan ketika sudah disetting dulu. Nah, ini berkaitan dengan pengamanan sistem. Pengamanan ini dirancang untuk memastikan bahwa pemrosesan informasi untuk menjamin agar sistem mengalir dengan sistem yang baik dan akan bersifat akurat. Ini tujuannya apa? Dalam pengamanan sistem itu untuk menghindari adanya kecurangan-kecurangan. Karena kalau sudah tersistem, disentuh yang satu, maka sistemnya akan mengatakan A, disentuh yang dua akan mengatakan B. Maka di dalam sistem ini lebih-lebih untuk mengendalikan sesuatu supaya tidak terjadi kecurangan di lapangan. Nggak mungkin kalau dalam sistem itu kemudian yang paling mudah dengan sistem CCTV misalnya, dan itu bisa kita lihat. Nah, dari CCTV kemudian pelaporan sistemnya seperti apa, tingkat keberhasilannya berapa persen, itu kan bisa dikolaborasikan dengan CCTV dan sistem pelaporan. Maka itu akan menjadi bagian dari bagaimana kita mengendalikan sebuah pengelolaan perusahaan atau organisasi. Kemudian secara formal juga ada sistem pengendalian tugas, yaitu proses untuk menjamin bahwa tugas-tugas tertentu dijalankan secara efektif dan efisien. Kalau pengendalian tugas ini kan tadi di dalam aturan sudah jelas. Anda harus melakukan sebagai seorang manajer adalah A, B, C, D. A harus melakukan apa, B harus melakukan apa, C harus melakukan apa, D harus melakukan apa. Ketika semuanya itu dilakukan sesuai dengan prosedur yang ada, itulah baru berjalan dengan efektif. Ketika semuanya itu berjalan dengan efektif, akan memberikan efek kepada efisiensi anggaran yang harus dikeluarkan. Maka dibutuhkan sistem pengendalian tugas. Tidak serta-merta seorang manajer itu melakukan tugasnya semau gue. Pokoknya aku seorang manajer ya sekutu manut aku, ndak boleh. Kemudian juga pengendalian atau proses kendalinya itu juga harus secara formal. Jadi pertama kan rencana strategis untuk melaksanakan tujuan itu kan sudah dibuat bersama-sama. Strategi organisasi untuk mencapai tujuan itu seperti apa? Maka rencana dan strategi itu harus disampaikan dalam sebuah informasi yang digunakan untuk melaksanakan sebuah rencana, dan itu harus sampai pada sumber daya manusia yang ada sesuai dengan tugas pokok fungsinya masing-masing atau tugas mereka masing-masing. Kalau kita mengenal berbagai organisasi yang telah kita pelajari, ada beberapa hal yang harus diperhatikan, yaitu ada yang disebut sebagai struktur fungsional. Apa yang diharapkan di sini? Ini adalah merupakan tanggung jawab manajer atas fungsi yang terspesialisasi. Apa artinya kekhususan? Biasanya di sini yang fungsional itu masuk di bidang produksi dan masuk di bidang pemasaran. Seorang manajer produksi harus bersikap fleksibel, luwes, dan harus bisa mengendalikan sumber daya secara maksimal
supaya produk-produknya tetap berkualitas. Ini dibutuhkan keahlian khusus. Kemudian bidang pemasaran juga demikian. Seseorang yang diberikan tugas memasarkan sebuah produk, dibutuhkan keahlian di dalam menyampaikan sesuatu, meyakinkan pada masyarakat, meyakinkan pada pelanggan bahwa produk itu baik. Jadi, saudara-saudara, gagasan utama dari struktur organisasi yang bentuknya fungsional adalah mengharapkan seorang manajer itu memiliki keahlian khusus untuk mengambil keputusan yang berkaitan dengan fungsi-fungsi khusus yang kadangkala berlawanan dengan manajer secara umum. Fungsi-fungsi khusus tadi sudah saya sampaikan di bidang produksi dan bidang pemasaran. Tetapi ada sisi-sisi lain yang perlu diperhatikan karena dalam organisasi itu juga ada kelemahan-kelemahan. Kelemahan itu apa? Terdapat ketidakjelasan dalam menentukan efektivitas seorang manajer fungsional yang secara terpisah karena tiap fungsi memberikan kontribusi. Nanti seorang manajer, misalnya CEO ini membawahi beberapa manajer, lah ini nanti perlu diperhatikan hal itu. Nanti kita lihat contohnya. Jadi organisasi juga terdiri dari beberapa manajer yang bekerja dalam satu fungsi yang melapor ke beberapa manajer dari fungsi yang berbeda. Itu hanya dapat diselesaikan di tingkat atas. Kalau SDM yang di bawah tidak perlu dilapori hal-hal semacam itu. Misalnya tingkat keberhasilannya bagaimana, efektivitasnya bagaimana, penganggarannya bagaimana, itu yang ngerti kan levelnya level manajer. Dan struktur fungsional tidak memadai untuk diterapkan pada sebuah perusahaan yang produk dan pasar yang beragam. Fungsional itu harus memiliki kekhasan satu dulu. Ini bidangnya ini bidangnya ini fungsional. Itu saudara. Nah, kita lihat contohnya di sini. Nah, struktur organisasi yang fungsional seperti ini. Misalnya dalam sebuah perusahaan itu kan kuasanya di CEO. Nah, CEO itu membawai beberapa manajer. Misalnya manajer manufaktur. Itu kan nanti mereka itu bertanggung jawab pada pabrik-pabrik yang dimiliki oleh organisasi itu. Misalnya pabrik 1, pabrik 2, pabrik 3. Itu tugasnya seorang manajer manufaktur. Tetapi kalau manajer pemasaran bukan pabriknya yang dilihat. Tetapi manajer itu akan melihat pada manajer wilayah mana dia memasarkan produk. Misalnya wilayah 1 meliputi mana, wilayah 2 meliputi mana saja. Nah, itu mereka bedanya di sini. Di sini kalau manufaktur itu perusahaan-perusahaan yang dikuasai berapa, yang harus di handle itu berapa. Tetapi kalau bidang pemasaran itu lebih ke wilayah yang mereka capai, seluas mana, kemudian berapa orang yang ada di situ, yang mengenali produk-produknya itu berapa. Itu di bidang pemasaran. Maka di sana tugasnya adalah sangat fungsional. Kalau kita berbicara tentang struktur fungsional, kita juga akan membicarakan tentang struktur unit bisnis. Unit bisnis, ada unit-unit, karena organisasi itu ada unit-unit yang bertanggung jawab dalam bisnis tertentu, tidak hanya satu bidang saja kan. Maka struktur unit bisnis di dalamnya itu terdapat manajer yang bertanggung jawab atas aktivitas dari masing-masing unit. Dan unit ini berfungsi sebagai bagian yang semi independen. Jadi seolah-olah kalau unit itu nanti
memiliki kekhasan tersendiri. Kebijakan-kebijakan bisa mengambil sendiri dari manajer itu, tetapi ranahnya tetap tidak boleh bertentangan secara umum dengan keseluruhan besar perusahaan itu. Jadi bentuk organisasi unit bisnis ini merupakan organisasi yang dirancang untuk menyelesaikan masalah yang terdapat pada struktur fungsional. Ketika di lapangan ada masalah, nah ini unit-unit bisnis ini yang menyelesaikan. Unit bisnis bertanggung jawab atas seluruh fungsi yang ada dalam produksi, dalam pemasaran. Jadi unit bisnis tersebut bertanggung jawab untuk melakukan perencanaan dan koordinasi kerja dari beberapa departemen pemasaran dan departemen produksi. Ini harus sinkron. Pemasarannya mengatakan produknya adalah A, spesifikasinya ini, tapi disampaikan pada bidang produksi bentuknya B dan spesifikasinya ini. Tidak boleh, harus match antara pemasaran dengan produksi, itu harus match, harus saling memberi informasi, nggak boleh sendiri-sendiri. Masih kita lanjutkan pada struktur unit bisnis. Keuntungannya apa toh dari membentuk dari unit bisnis itu? Keuntungannya adalah jika struktur organisasi ini bisa berfungsi di tempat tertentu, maka menjadi tempat pelatihan bagi para manajer secara umum. Nanti kalau manajer yang utama itu sudah melakukan tugas di unit A, unit B, unit C, paling tidak 60% dari unit itu sudah dikuasai, maka dia yang berhak untuk menempati sebagai manajer utama. Itu harapannya seperti itu. Jadi unit bisnis ini lebih dekat dengan produknya dibandingkan dengan kantor pusatnya gitu. Maka manajer unit bisnis ini dapat membuat keputusan produksi dan pemasaran yang sebanding dengan cara diputuskan daripada diputuskan oleh pusat. Maka unit bisnis itu tugasnya adalah memberi reaksi cepat terhadap ancaman atau peluang baru yang ada di lapangan. Kan bidangnya produk dan pemasaran. Ketika di pasar ada peluang-peluang baru yang harus dicapai, ya itu segera dilaporkan kepada produksi, harus memproduk yang semacam ini yang dituntut oleh pasar. Contohnya sekarang ini ada produk baru HP yang modelnya cukup simple tapi RAM-nya tinggi, harganya murah. Itu merupakan satu hal yang menjadi peluang. Kalau mungkin itu bisa dicapai oleh organisasi untuk memproduk hal semacam itu, kenapa tidak gitu loh. Tetapi ada sisi kerugiannya juga. Tidak semuanya itu akan mendatangkan keuntungan. Ada kemungkinan dari masing-masing staf unit bisnis itu kadangkala hanya menduplikasi pekerjaan yang dalam organisasi fungsional yang dikerjakan oleh kantor pusat. Pokoknya KRP pusat itu laporannya seperti apa, ya cukup kita berikan aja, kita duplikasi aja yang ada di unit bisnis, laporannya seperti ini ya. Itu yang menjadi kelemahan-kelemahan yang terjadi. Kemudian juga nanti akan memunculkan jumlah spesialis dalam menjalankan fungsinya menjadi sangat sedikit. Ini risiko-risiko yang harus kita pahami. Maka saudara-saudara, kita kalau lihat ini secara jelas, ini struktur organisasi unit bisnis itu seperti ini. Misalnya CEO yang bertanggung jawab penuh pada seluruh organisasi kan. Kemudian manajer unit bisnis X misalnya memproduksi apa? Misalnya HP, kemudian manajer pabrik X itu siapa? Kemudian manajer pemasarannya siapa?
Kemudian maintainer unit bisnis Y yang memproduksi misalnya komputer. Manajernya siapa? Kemudian pemasarannya siapa? Nah, dari dua sisi ini kan tidak akan sama toh tugasnya. Yang satu harus memasarkan tentang HP, yang satu harus memasarkan tentang komputer. Kelihatan sama-sama perangkat elektronik, tetapi fungsinya kan berbeda. Ini loh, maka perlu koordinasi. Itu. Kemudian kita juga akan mengenal struktur metrik. Struktur metrik itu yang seperti apa toh? Struktur metrik ini merupakan sebuah unit bisnis yang di dalamnya itu merupakan unit-unit fungsional yang memiliki tanggung jawab ganda. Nah, contohnya seperti ini. Misalnya ini. Seorang CEO besar, katakanlah bosnya dari beberapa CEO, itu memiliki bawahan-bawahan unit-unit yang lain. Misalnya bidang satu itu harus mengawasi dari fungsional 1, 2, 3. Bidang 2 juga harus mengawasi 1, 2, 3. Bidang 3 juga harus mengawasi 1, 2, 3. Ini yang diawasi oleh CEO yang ada di situ itu tidak sama. Bidang 1 misalnya bidang perencanaan disampaikan kepada CEO yang lain. Yang bidang kedua adalah bidang administrasi, yang ketiga adalah bidang keuangan. Ini jadi ketiga-tiganya akan memiliki tugas yang berbeda, tidak boleh sama. Itu secara metrik seperti itu. Nah, saudara-saudara, kalau tadi kita sudah berbicara tentang bagaimana melakukan sebuah pengawasan, bagaimana CEO itu bekerja, bagaimana manajer fungsional itu bekerja, maka tidak kalah pentingnya kita harus memiliki fungsi kontrol. Tugasnya apa seorang kontroler itu adalah merancang dan mengoperasikan informasi secara sistem pengendalian. Jadi di ruang kontrol itu di bidang bisnis A itu sudah direncanakan seperti ini, SOP-nya seperti ini. Bidang B itu semuanya sudah tersistem supaya laporan-laporannya itu akurat. Yang kedua, menyiapkan pernyataan keuangan atau laporan-laporan keuangan. Ya, termasuk di dalamnya pajak itu harus berapa. Kemudian kita harus mampu